terpilihlah Awang sebagai Godam karena dia bisa memilih sesuatu kebijakan yang menurut bab kebenaran ya ngono kuwi sing bener. Saya membuat salib. Di situ ada sosok tubuh yang disalibkan dan saya menggambarkan bahwa itu tubuhnya Mas Iwan yang termutilasi, tinggal badan dan satu kaki. Ya. Kembali lagi di podcast People for Other bersama saya Reno Venadi. Dan kali ini kita syuting malam-malam di Temaram dan daun jatuh. Indahnya malam di SMA Kolese de Brito ini di area pasturannya. Dan spesial sekali karena kali ini podcast People for Other pertama kali kedatangan tamu tidak hanya satu tapi dua. Wah, ini adalah dua orang yang luar biasa yang mempunyai karya-karya yang menurut saya angkat tangan dan angkat topi karena saya tidak mampu membuat seperti mereka ini. Mari kita sambut, ini dia Mas Sungging dan Mas Romi. Selamat datang di podcast People for Other, Mas. When I'm walking, feel like I'm walking all my life. When I'm walking, feel like I'm walking all my life. When I ain't got nobody, keep on walking to the night, into the night. Beliau berdua memang sama-sama juga sama saya alumni SMA Kolese de Brito. Kalau boleh di nek coro bocah saiki di spill. Angkatan piro, Mas? Angkatan 92. Mas Romi angkatan 92, Mas Angkatan 89. 89. Iya. Wah, Tua-tua. mlebu berarti 87. 86. Iya 86, Iya. 86. Mas Romi. Polup itu Loh kok suwi, Mas? mengikuti pelita. Oh, pembangunan 5 tahun. Oh iya. Loh, Mas Romi mlebu SMA aku lagi lahir. Bahkan Mas Sugeng mlebu SMA aku urung lahir. Oh. 86 toh? Iya. 86 aku urung lahir. Tapi dua orang Mas Sugeng dan Mas Romi ini adalah dua orang yang luar biasa. Kalau Anda melihat ini ada patung Santo Ignatius Loyola. Ini ada patung Jubileum. Kalau yang Katolik pasti tahu, di situ juga ada patung Jubileum dan ada patung Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Ini adalah karya-karya dari Mas Romi. Ya. Wow. Berarti Mas Romi ini sehari-hari adalah seorang pelukis. Oh bukan dong, pematung ya. Ya, melukis dan mematung juga. Karena dalam mematung pasti ada melukisnya. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Sungging ini adalah seorang komikus. Ya. Komikus ya teman-teman, bukan komika. Nek komika aku stand up toh. Nek Mas Sungging adalah komikus. Komikus itu membuat komik. Ya. Ini sebelum nanti ke Mas Romi, saya ke Mas Sungging. Membuat komik ini gambar komik atau membuat karakter komik. Nah, kan dua hal yang berbeda. Iya. Ya, ini berarti ngomongin soal proses ya kan? Ya. Proses membuat komik itu sekarang bermacam-macam ya kan. Kalau yang zaman dulu itu semua dikerjakan satu orang. Dari ide cerita, kemudian bikin karakter desainnya, kemudian bikin storytellingnya, sampai kemudian bikin panel-panelnya itu dikerjakan satu orang. Bahkan tulisannya yang manual itu juga dikerjakan satu orang. Semua, gitu iya ya. itu semua. Kemudian dalam proses semakin lama semakin maju, kalau di luar sudah mulai ada pensil sendiri, coloring sendiri, inking sendiri, bahkan apa-apa sudah sendiri-sendiri. Itu untuk industri kreatif yang lebih lebih besar ya, untuk penjualannya lebih cepat. Ya. Di Indonesia waktu itu belum ada budaya seperti itu. Jadi semua dikerjakan sendiri.
Nah sekarang pun ada berbagai macam studio komik yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ada yang dikerjakan 2 orang, ada yang dikerjakan 3 orang. Kalau saya sendiri dari cerita, desain karakter, Masih sendiri, Mas? saya masih sendiri karena ya apa ya namanya? Karena bapak saya juga komikus, jadi setiap Betul. hari lihatnya seperti itu, ya akhirnya terekam deh budaya atau kemudian tabiat menggambar itu seperti apa. Semacam itu kira-kira. Masih sendiri. Masih Berarti sendiri. komikus itu bisa dikatakan dia yang menggambar atau ya juga membuat dari ide Iya, gitu ya. betul. Lah nek pematung Mas Romi. Mas Romi mematung ki meneng ngelamun ya. Katamu yang tidak pas menggambarkan profesi atau kegiatan. Ya dari perenungan juga tuh Mas. Iya, mulai kapan Mas mulai mematung ki? Saya mematung sejak tahun yang Umur lah, umur. benar-benar mulai ini ya profesional ya. Itu sejak tahun 98. 98. Ya Berarti pas masa kuliah. enggak, 98 itu saya sudah wis kerja kuwi. sudah lulus, sudah selesai. Wow. Loh, kuliahnya ini jurusan patung. Waktu itu belum, saya di NHI Bandung. Oh, kuliah NH Mas malah. Ya, Lah, nek Mas Sungging tadi kan sempat sedikit disenggol karena ayah. Ayah adalah seorang komikus dan Iya. pemrakarsa dan pembuat karakter apa Mas? Godam. Godam. Ya. Godam itu adalah karakter komik Indonesia loh, asli Indonesia ya teman-teman. Itu ayahnya Mas Sungging. Nah, nek Mas Romi karena ayah juga, Bu. ya ayah awalnya itu jualan patung manekin Oh. yang untuk peraga pakaian itu. Iya. Bikin sendiri atau jual? Ya bikin sendiri dan dijual. Oh. Dek zaman semono kuwi, Mas. Iya, dulu awalnya malah sejak tahun 73 Wah, belum bapak lahir saya ya. itu. Wah, bapak Tapi ibu masih dulu. dari bahan bakunya itu lilin. Oh, masih lewat lilin ya. Dulu saya ingat waktu kecil kalau mau kirim patung itu mau masukin mobil, jarinya kena pintu, pludik, Lek. pukul. Karena dari Mesti diserai lilin. langsung, wow, kowe iki. Tapi sekarang kan bahannya ganti jadi Iya. dari fiberglass atau Lebih resin. tahan ya, Ya. gitu ya, dari resin. Ya. Berarti secara tidak langsung Mas Sungging dan Mas Romi ini persimpangan hidupnya itu juga karena orang Iya, tua sedikit ya. banyak. Iya, ya. betul. Karena tidak, aku bisa bilang ya Mas ya, menjadi seorang yang berprofesi sebagai pematung dan komikus itu ras sembarangan ya Mas Wi. Angel wi. Angel toh, maksudnya memang, tapi aku gambari paling bodoh Mas. Pak Bendrat mbiyen le mulang, Pak Bendrat wis almarhum ya. Pak Bendrat iki aku tiap kali kesenian paling boso biji. Pas 6. Karena nek 5 karena lulus ya. Tapi nek mbiyen memang doyan gambar Mas Sungging. Iya, saya sejak belum sekolah wis gambar. Jadi bahkan saya udah pakai kuas ya kan. Saya belum boleh TK lah, TK saya nggak boleh udah pakai kuas. Kadang-kadang si mahasiswa saya ceritain itu, lo masa bisa aja mau pakai kuas. Sejak saya TK udah. Lah adanya cuman itu kan, belum ada yang lain ya kan. ya. Pensil ya ada, tapi kan tiap hari lihatnya kan kuas dan tinta Cina ya kan. Ya mainnya pakai itu. Jadi nggak beda dengan seniman yang lain ya. Semua itu kan mungkin bukan seniman aja. Semua pekerjaan rata-rata itu kan melihat orang tuanya bekerja seperti apa ya kan. Iya. Nah bapak ibunya dokter biasanya anak ayo malu-malu dokter. Bapak ibu polisi. Polisi anaknya atau malu-malu polisi. Bapak koruptor, anaknya Kadang-kadang ning ora. tinggal keconangan apa ora. Nah saya kan juga tiap begitu bangun pagi ya kan. Kadang-kadang bapak masih gambar tuh ya nonton gitu loh di sampingnya gitu. Dan kebetulan yang di dalam keluarga saya yang bisa gambar ya saya gitu. Meskipun adik saya juga diisi, tapi dia lebih ke fotografi ya. Nah, kuwi gambari ketoke kan yo, atau yo mungkin yo Mas Romi juga sebelum jadi patung itu kan pasti desain juga toh. Iya, Artinya gambar, menggambar. iya. Gambar ki bakat yo sajane yo, Mas. Betul. Ya bawaan dari kecil aja Iya, suka ngorek-ngorek betul. awalnya. Oh. Terus lihat bapak kan juga suka melukis, bikin lukisan batik. Dia ikut kepengen megang cat. Gitu.
Ya podo ya kaya mau Ya, ndelok kuas. Tapi ada orang yang berkata begini, iso ngajar kok gambar ki. Bisa belajar Iya, sendiri bisa belajar sejak dewasa. sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang begini, ketika orang belajar sudah dewasa menggambar, itu punya roh yang berbeda. Hmm. Gestur, Iya. ekspresi dan sebagainya berbeda banget. Dari sekian, saya ngajar sejak 2011 ya kan. Saya melajari beberapa mahasiswa yang iki soteran karora. Ini bakat apa enggak? Itu lama kelihatan. Ngajar lukis, sorry Mas. Ngajar lukis. Ilustrasi dan ilustrasi. komik. Oke. Semakin lama kan saya bisa menyimpulkan bahwa bakat itu memang harus punya bakat dalam menggambar. Belajar menggambar di dewasa ya bisa. Tapi sekali lagi menentukan atau memasukkan roh dalam gambar itu Itu yang menjadi sulit kalau yang sudah menjadi sulit. dewasa. Ya, sulit. Misalnya katakanlah secara teknis dia jaki ya. Ya. Apalagi sekarang udah mulai pakai digital Ya. yang eksplorasinya kayak begitu. Kemudian mereka sudah bisa membuat eksplorasi ilustrasi dengan tool-tool yang kayak gitu. Tapi kemudian ketika mulai finishing touch yang punya bakat apa enggak itu sangat berbeda. Iya sih. benar. Kelihatan hidup dan enggak. Iya, Gitu. iya, iya. Iki gambar, Mm. iki urip. Nah, kayak Iya. gitu. Iki sama menghidupi itu. Bahkan cuman lirikan mata aja udah kelihatan Benar, dia benar, udah benar. bisa memasukkan itu. Itu yang menjadi pembeda ketika ada bakat dan tidak gitu. Iya. Nah, nek Mas Romi ini kan agak apa maksudnya kalau dari perjalanan story-nya kan tadi agak menarik nih. Berarti menjadi pematung itu apa jenenge tidak dalam rencana tuh Mas. Nah Tidak. dibandingkan sama Mas Sungging. Enggak, Mas Sungging kan enggak memang ada. mungkin dulu memang pengen jadi komikus. Ya enggak juga, enggak enggak tahu. juga. Oh, enggak tahu. Nah, ini kita bahas ke situ. Nah, Mas Ah. Romi ini kan menarik nih ketika kuliah wis cetok arep dadi misalnya neng NHIS. Iya. Artinya kan yo rencana hidupnya tidak menjadi pematung. Kok Iya. iso tiba-tiba berbelok dan beloknya ekstrim loh Mas. Kalau dari kecil sih saya suka melukis, terus kalau SD itu kalau ada pelajaran prakarya itu paling seneng bikin sesuatu. Nilai saya pasti paling tinggi waktu SD. Oke. SMP juga jadi, terus diikutkan jadi ilustrator di majalah sekolah. Wah. Kemudian SMA ketemu sama Pak Mantri dulu kan. Pak Mantri, Pak Bikin- Mantri sunat ya? Ya. Pak Mantri sunat ngajar seni ya? Terus bikin mobil-mobilan, bikin pesawat Oh. dari kayu balsa itu, wah seneng banget saya. Malah Tempura saya ya? lebih eksplor. Oh. Yang istilahnya saya kepengen sing gawe, saya dulu bikin mobil sport, nggak Oh. mobil sekedar mobil aja. Di saat sing liyane bocah-bocah ya nggawe mobil biasa wis angel ngono ya. Iya. Angel loh gue. Oh, angel kuwi. Nah, terus kenapa kok kuliahnya ora menekuni kuwi Mas? Malah Enggak, awalnya saya sih pengennya tuh keliling dunia aja nih. oh makanya masuk pariwisata. Makanya masuk pariwisata. Oh. Apa ya? Tapi ternyata Tapi ternyata yang membuat saya keliling dunia malah dari seninya. oh, secara tidak apa maksudnya secara tidak terencana malah yang bawa mimpi itu melalui seni. Iya, jadi Bukan saya melalui ikut blog. residensi, ikut pameran. Iya. Nah, terus kan kalau melihat dari apa jenenge genrenya lah, genre kan tadi kita sudah bahas dari sisi disiplinnya komik dan patung gitu. Iya. Yang menjadi semakin unik, menjadi komikus sudah unik, menjadi pematung sudah unik, dan lebih uniknya lagi menjadi komikus yang mengangkat superhero Indonesia gitu, Nusantara. Ya. Ngopo Mas? Mungkin kembali ke yang pekerjaan tadi ya. Waktu saya SMP saya tidak punya cita-cita, mau dadi apa saya ora ngerti. Nah. Kemudian karena melihat bapak saya suka gambar, saya pengen jadi ilustrator gitu loh. Ilustrator tuh apa terus? Iya. Terus detail kondi dan sebagainya dan nah di situ ketertarikan saya pada sekali lagi tetap keluarga itu sangat pengaruh ya kan. Bapak saya suka sejarah,
kemudian suka hal-hal klenik, ya kan, mistis Ya. dan sebagainya. Nah, bapak saya ketika menciptakan Godam itu tahun 69, sebelumnya Aquanus 68. Ah. Aquanus itu diciptakan bareng dengan Masa, ciptaan Om Hasmi. Itu permintaan penerbit. Oke. Si Om Hasmi, tolong Om Hasmi bikinin komik kayak Tarzan gini. Ah. Ini contohnya ini. Ya. Mas Wi tolong bikinin komik dengan orang di bawah laut kayak gini nih. Udah manut. Ternyata sukses. Kemudian bikin lagi, boleh nggak kalau kami bikin dengan karakter kami? Oh. Muncullah Godam dan Gundala. Oh. Bareng. Barengan. Bareng. Ternyata sukses besar di situ. Iya. Karakter Gundala mirip Flash, Ya. karakter Godam. Godam antara Superman dan Thor. Thor. Ya. Tapi yang membedakan adalah konsep ceritanya, bukan visualnya. Oh. Konsepnya benar-benar situasi. Kalau di Gundala itu lebih ke cerita-cerita wayang ya. Ya. Asal usul Jin Kartubi itu Cupemani Astagina. Aslinya dari situ, diadaptasi. Kemudian banyak cerita di Gundala yang ke wayang. Kalau Pak Wit lebih ke mitologi Jogja, Jawa. Pembedanya ada di situ. Akhirnya kebudayaan masuk di situ, kebudayaan Indonesianya, bukan pada visualnya. Ya. Nah, di sini mempengaruhi saya dalam membuat komik. Pada dasarnya saya SMA kan di A4 budaya, Ya. karena saya memang seneng. Ono jurusan budaya mbiyen. Ono ya, Aku ra ono. IPA IPS bahasa. lah ya kuwi bahasa. Oh, bahasa kuwi budaya Iya, mbiyen. iya. Oh, ya. Iya. Karena saya seneng. Ada ini. Nah, di sini kebetulan saya senang membaca kan, membaca apapun yang berhubungan dengan sejarah. Di situ informasi soal sejarah dan kebetulan saya suka berteman dengan orang yang sejarah. Di sini mempengaruhi saya membuat cerita. Dalam konsep itu pun akhirnya ketika saya membuat cerita komik, pasti utak-utaknya ya tidak jauh dari sejarah. Kemudian ada unsur-unsur kliniknya dikit, mistisnya dikit. Nek ra ngerti ra mudeng tentang klinik ya ke bisnis klub. Nek ngene piye apa gitu. Nah, dari situ aku bisa ada ide semacam ini bisa aku olah lagi. Iya. Berarti karena emang interest ya, Mas ya? Iya, senang. Medianya, karena komik itu kan relatif bisa dibilang media pop culture ya. Iya. Tapi mengangkat budaya bisa dibilang tradisional Ya bisa jadi. Ya apa nih ya? Cerita rakyat bisa, sejarah local wisdom lah gitu ya. Itu kan dua hal yang cross gitu. Ya. Tinggal nanti kan kalau di kantor saya di Bumi Langit ya kan. Saya di bagian kreatif tapi lebih lebih difungsikan ya untuk konsep cerita yang berbau sejarah. Misalnya ada dulu di Gundala membuat latar belakang semacam ini. Kemudian atau Sri Asih ya kan, Sri Asih yang lebih dekat. Nah, Sri Asih ketika membuat cerita kebetulan saya ikut mengedit naskahnya, kemudian kayaknya enggak deh kalau mau mencabut keris enggak seperti ini misalnya gitu. Nah, itu mungkin saya yang lebih tahu ketimbang teman-teman yang lain gitu. Justru di situ menjaganya di situ ya. Terus bagaimana menarinya, buang sampurnya seperti apa gitu. Nah, semacam itu bisa menjadi masukan yang penting untuk pembuatan film yang punya apa namanya? Ya semakin mirip aslinya gitu kan. Enggak waton, enggak asal. Iya, enggak ngasal. Semacam itu. Lah nek Mas Romi kan agak sedikit berbeda ya medianya. Ketika komik itu kan bertutur, bercerita gitu ya. Sedangkan kalau patung itu kan lebih ke simbolisasi. Ketika membuat ini kayak contoh karya-karya yang luar biasa dari Mas Romi ini, Santo Ignatius Loyola. Apakah ini kan kebetulan ya patung-patung Katolik semua gitu, Mas? Ya. Apakah memang hanya memproduksi patung-patung Katolik kah atau? Enggak, saya macam-macam. Ada
patung apa untuk aktivitas pariwisata juga ada. Oh, ada, oke. Terus dummy makanan juga ada. Oh, Terus Hokben, patung Hokben ngono-ngono. ya patung makanan itu. Oh, patung iya. gudeg Buat gitu, display gitu misalnya, ya. buat display. Iya, Kan iya. kalau itu kan biar tidak kadaluarsa. Oh, itu masuknya patung juga ya? Iya, jadi Oh, iya, enggak iya. kalau dulu kan sehari 2 hari udah dia Ganti. kisut, Iya. misalnya donat itu kisut, warnanya berubah. Ah. Nah, ini diganti yang palsu. Hmm. Selamanya warnanya Selamanya. sama. Gitu. Neng ya resikonya mesennya sekali seumur hidup ya itu ya. Iya. Kecuali nek tugel atau pecah itu lagi Iya. mesennya. Nah, ketika membuat patung, Mas, membuat patung itu kan berarti seringnya mayoritas by order ya. Ya, rata-rata by Rata-rata by order. order. Kalau semuanya kan biasanya ada gereja pengen bikin patung ini, Ah. bisa enggak ukuran sekian? Oh ya, oke, saya buatkan. Tapi tetap saya akan mencari referensinya. Iya. Gitu. Karena interpretatif juga tuh misalnya Ya. kayak itu patung Tuhan Yesus itu menggunakan jari. Oh, kalau ini memang saya berpikir bahwa mengambil lokal wisdom lah, lokal Iya, culture betul, gitu betul. aja. Akulturasi. Akulturasi Ah, ya, akulturasi. karena Bunda kan Marianya juga. ya doa-doa di gereja kan juga ada bahasa Iya, Jawa. benar. Lagu-lagu juga ada bahasa Jawa. Iya, Kenapa patungnya nggak ada gitu? Iya. Iya, dan mulai banyak ya kita di Iya. Katolik itu kan kayak neng katedral iki ono Bunda Maria Ratu Nusantara. Nusantara. Iya. Ya kan yang pakai Iya. banyak atribut Iya. dari seluruh Indonesia gitu. Iya. Dan nah, ketika mematung menjadi ada proses kreatifnya yang lebih maksudnya kayak di luar katakanlah ya, misalnya oke Mas Romi, aku mau pesan patung nih. Aku Iya. mau pesan misalnya luwih penak request wis lengkap, kalau misalnya aku mau patung Tuhan Yesus tapi ada unsur Jawa nih. Itu lebih mudah atau lebih mudah kayak Mas aku pengen patung Yesus terus yo berkarya dengan interpretasi dan akulturasi sendiri. Macam-macam biasanya. Ada yang maunya itu seperti yang di Eropa. Jadi dia sudah patokannya itu udah gitu loh. Nggak mau divariasi Yo, macam-macam. ora mau. Terus ada juga yang romonya bagusnya apa ya? Oh. Tanya gitu. Ada brainstormnya di situ Ah, ya. seperti yang di Santo Yusuf Kalasan itu Heeh. malah saya ngomong pakai budaya Jawa aja. Kan Yesus Kristus itu kan juga Bapa segala bangsa. Betul. Kenapa harus pakai pakaian Timur Tengah atau Eropa Oh itu? iya. Nah. Iya benar. Bunda Maria juga, apalagi kita menyebutnya Bapa, Ibu itu kan supaya lebih dekat dengan kita, orang tua kita kan gitu. Iya. Jadi lebih dekat ke budayanya sendiri. Ya yang penting ojo rodo aneh ya nek ndelok misalnya Bunda Maria pakai baju ormas ya rodo terlalu akulturasi ya nek. Atau Ya didekar apa ya? jersey MU ngono kan rodo ketoke ora deh. Tapi cuma nggak berani keluar dari ikon-ikonnya Iya, gitu. iya. Misalnya itu patung Tuhan Yesus brewokan ya tetap brewokan. Karena nek dicukur koyo Bingung nanti. bingung. Ya, betul. Dan nah ini jadi menarik nih posisi Bergen tawar-menawar tentang standar ngono kan. Ya. Ketika Mas Sungging Bapak kan pemilik IP, maksudnya ya pemilik ide gitu ya. Terus dilanjutkan oleh Mas Sungging gitu, legasinya gitu. Bagaimana cara berkompromi koyo iki oleh ya misalnya karakter si Godam iki masih produksi by the way Mas. Masih. Episode-episode baru masih keluar kan. Ya. Apa yang menjadi rambu-rambu ketoke iki ora deh ya no? Untuk menghormati sebagai legacy atau ini masih bisa nih gitu, itu proses kreatifnya piye? Tergantung pasar sekarang. Oh. Jadi kan Godam kan udah manajemen kan di bawah Bumi Langit ya. Oke. Nah, di Bumi Langit kan dikatakan suatu perusahaan yang membutuhkan pemasukan ya Ya, kan. business Penting, oriented business dong. oriented. Business oriented itu kan mempunyai banyak wilayah yang mesti harus disepakati kan. Betul. Katakanlah misal visual ya kan. Jadi Godam itu
bisa menjadi manga, bisa menjadi anak kecil, Ya. itu tergantung dari pasarnya. Jadi di Bumi Langit ada sekian banyak jenis karya yang berbeda-beda, tergantung dari pasar ini untuk siapa. Nah, meskipun demikian ya kan, tetap aja bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diganti. Ya. Misalnya logonya, Ya. ya kan, G-nya itu anunya apa namanya, Warnanya, sayapnya sayapnya. 5. Hmm. Dulu ada yang nggak tahu 2, Oh. 3, 5 itu ada pemaknanya sendiri. Kemudian karena rambutnya juga kayak mirip Superman, boleh aja lah agak diganti sedikit boleh. Gitu Oh. loh. Yang dulu pakai capatnya di luar, sekarang capatnya di dalam, boleh lah nggak apa-apa. Oh. Gitu loh. Tapi kehilangan ikonnya enggak nih ngono iki. Kok biasanya dulu Superman kan cawatan yang jopo nek Iya. jero ketoke kudu Wagu Superman ya kan? deh kowe iki. Ada beberapa sekali lagi bahwa pasar itu pakai umum gitu. Ah. Kalau yang baru-baru kadang-kadang masih resah ya. Kok cawat yang jobo kurang kerjaan sih apa masa enggak. Nah, untuk apa nih ya namanya? Untuk ngawekani Indonesianya apa ya? Untuk menjembatani Iya, ya, menjembatani kepikiran dari para apa namanya? Penggemar itu kadang-kadang kita harus ya wes lah manut untuk pasar. Oh. Tapi tetap saja bahwa konsep dari Godam yang itu logo, kemudian orang seperti ini, dedeknya tingginya mungkin sekitar seberapa, latar belakangnya seperti apa. Kalau jadi orang biasa namanya Awang misalnya, Iya. nah itu tetap dipertahankan. Iya, tidak boleh diubah ya kalau identitas ya. Iya, jadi karena konsep aslinya nggak boleh, visual boleh berkembang sesuai dengan pasarnya. Iya, benar. Gitu. Benar. Tapi nah kalau sekarang Mas Romi untuk patung Mas. Kayak apa jenenge? Kita lihat patung Santo Ignatius Loyola ini Mas. Iya. Ini kan apik banget ya. Maksudnya apik. proses pengerjaan kau ini berapa lama Mas? Ya kalau sampai detail gitu ya agak lama juga. Meskipun ukurannya misalnya 1 meter ya, nanti tergantung referensi fotonya itu gimana. Lama tuh berapa lama? Aku buta banget ya soalnya nih. Ngono. Bisa antara 1 bulan sampai 3 bulan, tergantung bentuknya. Iya, iya. Kalau Iya. yang ini? Ya itu sekitar 2 bulan lah. Itu kan ngukir-ngukir. Kalau kayak patung Jubileum ini kan lebih sederhana gitu. Ya betul. Mm-mm. Berarti nih prosesnya itu pertama ngopo sih Mas? Setelah jadi desain ya misalnya, setelah jadi desain. Kalau digambar- desain kan udah dari Vatikan ini. Oh iya, tapi Nah, perlu enggak perlu digambar lagi. Sudah jadi ya desainnya. Oh enggak, gambar desain. Oh gambar desain Ya, tetap dibikin dulu. Dibikin patungnya dari tanah liat. Oke, berarti bikin dari tanah liat pakai tangan sendiri atau mesin? Iya, tangan sendiri. Dan terus setelah tanah liatnya jadi Dibikin cetakan. cetakan Ya, ini kalau kita biasanya kalau orang patung itu nyebutnya cetak rusak. cetak rusak. Ya, karena itu kan Habis itu tanah liat dicetak. Ah. Itu kan tanah liat itu kan kasar ya. Ya. Nah, itu bikin cetakan dari resin, dibuka itu kan tanahnya dibuang. Oke. Nah, dibuang, setelah itu kita cor pakai resin lagi. Ya. Nah, pas dibuka kan bentuknya masih ada kayak rusak-rusaknya karena profilnya tanahnya itu gitu. Konturnya itu kita amplas dulu sampai bagus. Sampai bagus. Nah, tapi kan udah bentuk dari fiberglass. Ya. Nah, setelah itu baru dicetak yang benar pakai silikon. Oh. Gitu. Terus Baru habis diproduksi. setelah jadi baru diwarnai. Ya, setelah jadi diwarnai. Kadang-kadang yang pembelinya 2 minggu ya, kayak bikin tempe gitu. Goreng tempe. ya tuh pakai tempe. Ayo tuh. Lu saya pesen Yesus kok datangnya tempe ya, itu jalan 2 minggu ya. Tapi yang menjadi challenge Mas, kembali ke Mas Sugeng, menjadi tantangan ketika menjadi seorang komikus yang setia pada budaya, apa aja Mas selama ini Mas? Karena kan kaitannya kan nek bisa dibilang kan orang tuh ngejudgmental ya ketika Nah. sesuatu yang berkaitan dengan budaya atau ya mungkin patungan seni kontemporer gitu, orang tuh penuh judgmental gitu melihatnya. Challenge-nya apa Mas? Challenge-nya adalah pasar sekarang. Hmm. Nah, sekarang orang
saya kan termasuk generasi tua ya kan. Generasi tua, saya gambarnya kan saya digital bisa, tapi saya lebih nyaman ya pakai manual. Saya pakai cat air atau akrilik untuk karya saya. Akhirnya saya lebih ke jualan gambarnya dalam hal ini. Jadi pasar yang saya bentuk adalah pasar yang bisa menikmati karya saya dari sisi visual. Meskipun dari sisi cerita boleh dikatakan saya mencoba untuk lebih matang gitu. Artinya kadang-kadang ada yang udah baca, Mas kok terlalu abot ya Mas ceritanya Mas gitu. Kadang-kadang gitu ya. Berapa orang wah apa iki? Jadi artinya bahwa yang memilih membaca komik saya dan kemudian senang itu saya bisa melihat ini memang benar-benar penggemar komik yang advance lah umurnya levelnya. 40 ke atas. Ya. Yang di bawah kadang-kadang membingungkan deh. Iya. Dan gambarnya kadang-kadang tidak relate. Kadang mereka kalau manga itu kan biasanya gambar-gambar yang simple ya kan, simple, kelihatan meriah gitu, nonton langsung seneng. Gitu. Ya. Gambar saya mungkin bisa nanti dilihat ya kan. Ya, nanti itu, ada tayangan kita di sini ya, di editing. Saya lebih ke manual dan saya gambarnya kan besar-besar. Kadang-kadang satu gambar, kebetulan saya gambarnya cepat ya kan. Seminggu selesai itu ya, untuk ukuran A2 atau itu. Yang sulit itu bikin sketnya malah kadang-kadang lama. Harus menentukan angle, harus menentukan komposisi. Dan gambar tidak hanya sekedar gambar apik, tapi bagaimana gambar itu menjadi satu gambar halaman yang bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kayak ngelukis, satu gambar ngelukis. Walaupun jadi, panel-panel ya. Ya, akhirnya panel. Tadi aspek desain itu ada di situ gitu. Penting juga. Penting. Kan? Penekannya ada di mana, alurnya gimana, itu tetap saya harus ada di situ. Meskipun udah naluri ya karena udah sering gambar. Jadi kalau saya sekali lagi di pasar, soal pasar, dan saya udah menemukan gaya saya sendiri, dan yang senang dengan karya saya seperti itu, saya sudah bisa mengira-ngira siapa gitu. Jadi nyetak berapa gitu, sudah bisa mengira-ngira nanti akan terbeli apa enggak gitu. Iya. Semacam itu. Dan nek Mas Romi selain patung atau medianya ini patung iki Mas, resin gini. Ini resin ya? Iya, resin. Iya. Selalu resin kah atau misalnya ono sing enggak? Patung ki ono apa wae, keramik ya? Saya pernah bikin dari gerabah. Gerabah. Ya, gerabah juga bisa. Terus keramik itu kan yang stoneware nyebutnya ya. Stoneware ya nyebutnya ya. Terus kemudian bisa cor logam. Ya. Cor logam ini berarti wis main kaya ya misalnya tetap casting. Casting ki piye? Cetak. Tetap cetak. Ya, tapi misalnya ini patungnya mau dibikin logam, nah ini kita bikinkan cetakan, cornya cor logam. Pas bagian cornya yang beda. Ya. Kalau ini cornya resin lagi gitu ya. Oke. Ada juga batu, tapi saya sudah capek, udah merasa tua natahnya. Batu ki carving toh jatuhnya. Carving. Kan? Iya. Memahat ya. Iya, kayu juga memahat. Kayu juga memahat. Ya. Abot kuwi. Itu dua itu masih sudah berat sekarang. Iyalah. Karena masalah umur. Tapi tahu dan saya ada, kalau mau lihat karya ada. Menjadi seorang pematung nih di masa sekarang itu menjadi profesi yang challenging nggak Mas? Atau ya memang sajane justru karena mungkin tidak banyak seniman patung menjadi masih sangat mengasihkan. Saya nggak berpikir ke situ ya. Malah saya tuh berpikirnya kalau challengingnya itu ini ada material nih, bisa nggak dijadikan patung. Terus ini kalau kayu ini misalnya seratnya kalau pas dengan kalau salah seratnya itu diduduk kan bukannya bentuk tapi malah sobek. Gitu. Terus batu ini, ada batu baru ini, batunya dibentuk gini bisa nggak? Kadang-kadang sampai kecil misalnya sampai jari aja ada yang kuat batunya. Berarti ini batunya tua. Tua. Kalau muda itu baru didik malah patah. Ya. Atau pecah. Iya, pecah. Kepiur gitu, kepiur. Dan ini termasuk bahan resin kan ini juga berkembang kan. Ini teknologi ya, maksudnya pabriknya ada resin baru gitu. Eksperimen. Nah, itu challengingnya itu di
Selalu pengen eksperimen. Iya. Ya. Karena kaitannya dengan formula ya. Iya. Misalnya campuran iki piye atau Iya. apa suhune ngono-ngono. ya? Iya. Nah, tapi seringnya Mas bayanganku karena tadi kan ya memang mayoritas adalah pesanan. Iya. Sing membuat sendiri pematung ini kan sering mungkin aku mungkin salah juga ya, tapi bayanganku adalah kadang-kadang ada pematung yang bikin pameran itu kan create, Iya. bikin sendiri tuh. Iya. Kapan ini Mas koyo membagi waktunya ketika aku katanya fokus di order wae iki atau aku mulai iki aku arep bikin karya sendiri ngono. Jadi saya membaginya 2. Hmm. Yang ini karya commercial work, Oke. ya kan. Jadi saya ini memang untuk bisnis. Ya. Yang ini untuk berkarya untuk seni. Mm-mm. Kemarin saya pameran juga saya bikin gas melon, tapi bentuknya buah melon. Nah, misalnya itu Dari buah melon dibikin gas. Enggak. Piye? gas melon, Ha-ha. ukuran gas melon, Ha. tapi bentuk buletannya itu seperti buah melon. Hah? Sekondi seko apa media nih kuwi? Resin saya bikinnya. Tapi kalau misalnya dia ada kolektor mau pesen mirip melon dari besi, ya saya corkan besi gitu. Kuwi bagian berkaryane yo. Berkarya itu kan nggak peduli mau laku atau Ya. enggak, yang penting wih kok saya pengen ya bikin patung ini gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada unsur ekonomi, nggak ada. Iya, iya, iya. Kalau ini jelas saya, oh ini dari Vatikan sekarang itu tahun jubileum ya, saya bikin patung jubileum. Ya. Tapi memang hidup seniman ini seninya salah satunya di situ ya, ketika kapan kita berkompromi untuk industri Iya. gitu, Iya. kapan kita memang berkarya. Dan kadang-kadang sering pergulatan ya ngono iki. Iya. Piye Mas kuwi apa ketika terjadi pergulatan koyo kesel ya kuwi garap Ya gitu. sebenarnya buat hiburan ya yang seni rupa itu. Ah, Tapi untuk membiayai seni rupa ini kan harus ada yang commercial work ini. betul. Nah, Nek Mas Sugeng piye? Ketika terjadi konflik batin koyo aku ki arep gawe iki tapi orderan misalnya saka apa Bumi Langit mengerjakan apa isi akeh ngono-ngono ki piye Mas? Pergulatan, mengatasi pergulatan ini. Iya, saya kebetulan kan sedang proses untuk kopi pribadi ya kan. Oke. Meskipun saya masih proses untuk membuat godam ya, godam kelanjutan yang kemarin sudah terbit. Kemudian ini udah baru editing naskahnya. Nah, setelah ini saya membuat kopi pribadi ya kan. IP baru. Karakter baru. Saya ingin membuat komik tentang Geger Spoy ya kan. Oh. Sih udah selesai sudah ada. 30 halaman. Oh. Nanti bisa dilihat tuh berapa hitam putih. Mm-mm. Nah, ini benar-benar pribadi. Saya kenal dengan teman yang Mas boleh dong aku yang masarin boleh. Tapi ini lama loh Mas karena ini proyek hura-hura Iya. ya kan. Gambarnya juga hura-hura, aku harus nyolong-nyolong waktu tinggal garap iki. Enggak apa-apa Mas, ya wes. Nah, ini ya terpaksa harus mencuri-curi waktu semacam itu untuk melampiaskan dendam pribadi. Iya, Wah. ngono gitu. Iya. Membuat kita tetap waras kuwi mau Iya. toh. Kita bersenang-senangnya di sini Iya. gitu. Tapi nek dalam setiap karya Mas Romi dan Mas Sugeng ada semacam memasukkan pesan-pesan gak sih kayak misalnya aku ya soalnya nek misalnya komik kan karena media mungkin lebih Iya, panjang gampang. ya gitu ya. Bisa kayak semacam ono subliminal message ngono. Oh, pasti ada. ada, tapi kan Ada. seni itu macam-macam kan. Nah. Ada yang cuma visualnya, Ya. ada yang memang kita ada misi pesan di dalamnya itu. Contohnya apa Mas? Misalnya Mas Romi dalam patung yang mungkin lebih sulit ya ketika sebuah karya statis gitu, yang satu wujud tapi itu sing karya terbaru sing penuh pesan yang menurut Mas Romi. Bukan karya terbaru ya, yang paling mengena saya tuh saya bikin patung patungnya tuh negatif bukan positif malah. Piye kuwi maksudnya? Jadi terbalik negatif. Oh. Jadi tapi bahannya itu pakai resin bening. Jadi kalau dilihat dari sebelah yang flat itu bisa kelihatan positif. Saya bikin patung malaikat. Nah, yang saya pesan di situ cuman
malaikat itu ada enggak, sedangkan kalau dibalik ini kan negatif, kosong Ya, gitu. ya, ya, Kalau ya. dari sini kita lihatnya positif. Wow. Nah, Artinya semacam berarti kalau dari sini kelihatan malaikat itu ada. ada. Nah, Tapi dari kalau sini dibalik gini nggak ada patungnya, itu nggak ada isi. Itu. Figur keren banget wih. Nah itu kan perlu perenungan, perlu Iya, iya, pemikiran, nah itu. Dengan AI. Nah, Oke. ini yang menarik nih. Ilustrator ini salah satu yang mungkin lumayan rodok kenceng nih soal AI itu. Nanti juga dari sisi Mas Romi ya. AI ini kan salah satu kemajuan lah. Iya. Merasa terancamkah Mas dengan kehadiran AI ini? Eh, Atau kepiye? ya yang jelas AI itu salah satu proses peradaban ya kan, yang berkembang yang tidak bisa dilawan. Betul. Ya kemudian akhirnya cara mensikapinya seperti begini. Mungkin saya akan cerita soal film ya kan. Steven Spielberg pernah bikin film Artificial Intelligence tahun 2000. Ya. Seorang orang tua, dua anaknya mau mati, udah divonis mati, ini seminggu lagi atau berapa itu mati. Karena saking sedihnya dia pesan anak Oke. dari AI. Oh, ha. AI. Dia dikonsep mencintai ibunya Oh. dan sangat perfect. Wes anaknya selesai jadi diantar, aku anaknya urip, nggak jadi mati. Oh, oke. Orang tuanya akhirnya aku memilih yang mana? Yang AI ini lebih sempurna. Perfect ya. Anak saya tuh pemarah, Ya. kadang-kadang bantingnya apa rusak dan sebagainya. Tapi anakku. Ini anakku. Akhirnya dia membuang AI-nya. Nah di sini AI-nya itu berkelana dengan konsep cinta kasih. Oh. Nah ini yang menjadi konflik. Ya, artinya bahwa sebuah penemuan itu tetap aja bahwa ada satu konflik dengan penemuan yang besar ya semacam AI itu akan tetap ada benturan nanti dengan kemanusiaan. Itu udah diprediksi. Nah kalau menurut saya sih tergantung dari peruntukannya. Ya. Ketika AI itu peruntukannya untuk apa dulu, kepentingannya untuk apa, dan perusahaan itu mengacu pada kepentingan apa. Ketika satu perusahaan itu hanya dikerjakan oleh satu orang, terus kemudian aku nggak bisa punya dana untuk membiayai orang lain untuk mencukupi karyawan dan sebagainya, aku terpaksa pakai AI. Ya. Misalnya begitu. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang tergantung kepentingan Iya, dari iya, itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar saya pikir harus berpikir bahwa aku harus bisa menghidupi orang lain gitu loh. Artinya bahwa kepentingan itu harus tetap di kepentingan bahwa manusia juga perlu hidup, menghargai Iya. menghargai kemanusiaan. Saya pikir tidak perlu masalah lagi ya. Soal AI, ya biarkanlah mereka berdiri sendiri, semua ada pasarnya sendiri. Bahkan masyarakat sekarang pun sudah bisa memilih. Ya. AI ini aku nggak suka ini, iya, gitu iya, loh. iya. Kampus-kampus Oh, kampus pun begitu mahasiswa pakai AI, langsung ini yang ngerjain kamu atau mesin, Ya, gitu loh. karena beda. Beda. Nah, dari sini udah mulai sebenarnya ada tanda kutip perlawanan yang kemudian mau tidak mau harus membedakan ya. Ya. AI untuk kepentingan apa, ini untuk kepentingan apa, nah itu semacam itu. Tapi kan nggak perlu Langsung antipati anti-anti, gitu ya. nggak perlu kan beberapa AI tetap diperuntukkan yang untuk Ya. penting untuk bidang yang lain. Kalau saya kan udah terbiasa gambar manual ya sekono AI aku tetap manual. Iya. Karena Ngapain? touch-nya beda ya. Beda Touch-nya sekali. Nah, Mas Romi, Mas, sebagai perupa melihat kemajuan zaman AI ini, Mas. Kalau saya sih tidak anti juga tidak, tapi juga belajar. Ada semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan. Terus misalnya kita perlu menggunakan itu apa yang bermanfaat buat saya, ya tetap saya pakai gitu. Jadi saya tidak melawan. Tapi kalau patung ini cenderungnya lebih bukan masalah AI-nya tapi 3D printing. Oh, 3D printing. Ya. Ya. Nah, itu kelemahannya itu cuma nggak ada soul-nya loh. Ya, Jadi ya. finishing touch dari komputer dengan dari Tangan itu manusia lah. itu beda ya? Iya, itu Ya aja. sama dengan itu Sama juga, dengan- gambar ilustrasi juga Iya. gitu.
terlalu perfect ya, apa analogi Enggak. film tadi itu. Enggak dibilang perfect juga enggak. Malah lu Jadi bukan elek juga. Jadi gimana ya? Kalau Anda ngelihat lukisan tuh terus, wih, ini lukisannya apik. Oh, ini lukisannya kok jelek. Rasa. Iya sih. Nah, iya. itu. Nggak bisa didefinisikan ya. Iya, itu kita kan seni itu belajarnya itu kan rasa. Iya, olah rasa sih. Olah rasa, bukan hanya bagus atau Iya, jelek. Jelek itu belum tentu jelek loh. Betul. Dia punya makna sendiri loh. Kalau mau memvisualkan tentang keburukan, apakah kita harus menggambar yang indah, yang cantik? Kan enggak. Kita harus menggambar yang jelek. Iya, Gitu iya, loh. iya. Oh, Supaya tersampaikan pesannya gitu kan. Wah, ini filsafat sekali ini, filosofis sekali ini ketika menggambarkan keburukan itu menjadi indah ketika kita menyampaikan keburukan ya. Iya. Iya dong, kita. Tapi kalau DC Marvel gambar harus cantik dan cakep, jelek nggak boleh. Oh iya ya. Nggak boleh. Ya, tapi kan itu, Itu beda. DC dan Marvel, udah Iya. loh. Ini kan produksi industri ya kan, ini kan industri, berkesenian, ya, seni murni. benar-benar. Beda. Nah, tapi mungkin karena kita ini kan podcast People for Others ya, ketika kita SMA kita di apa namanya ditanamkan lah value bahwa salah satu value CJBG Man for Others gitu ketika yo pemaknaannya kan bermacam-macam gitu. Iya. Bermacam-macam tergantung zaman, tergantung juga media kita berkarya gitu. Mungkin nek iso di share gitu, dibagi ke kita. Nah, dari Mas Sungging dulu. Bagaimana Mas cara memaknai apa yang didapat di SMA terus ketika itu menjadi dijalankan dalam hidup? Ya paling gampang kalau saya bikin cerita ya kan, intinya bahwa orang itu punya macam-macam hal yang penuh konflik ya kan. Nah, aku pengen kalau bikin cerita misalnya yang Godam misalnya ya kan. Godam yang sudah terbit judulnya apa namanya? Kemana dilali? Ujian buat Awang. Ujian buat awal. Ujian buat Awang itu ceritanya Pak Wit, tapi baru 10 halaman Pak Wit meninggal. Oh, belum selesai. Belum selesai. Tapi Pak Wit tidak clue-nya itu cuman sedikit sekali. Oh. Cuman aku pengen nggak cerita ini loh le, ini. Nah, cuman kayak gitu. Di sini aku kembangkan dari sebuah cerita panjang, memang mengacu pada ceritanya konsepnya Pak Wit itu. 10 halaman ya, itu. 10 halaman itu. Kemudian ceritaku ngene iki lho le, gitu. Tadi aku kembangkan lagi. Aku cuman mau mengisahkan bahwa pilihan hidup itu penting untuk menjadi seseorang. Iya. Nah, ini yang susah. Ketika si Awang harus menemui banyak ujian sejak dari kecil sampai dewasa, mengapa Bapak Kebenaran memilih Awang menjadi Godam? Itu bukan karena dia apa-apa. Ya wong randuwe, wong ngabuan dan sebagainya. Tapi ketika dia mendapat ujian, pilihan hidupnya itu yang penting. Kowe tak kei perkara ini apa yang menjadi pilihanmu, iki atau ini, gitu. Ya pilihan-pilihan yang bijak ini meskipun merugikan orang lain, tapi dalam masa-masa yang mendatang dia tidak merugikan. Memang pada ketika waktu itu, wah ini membahayakan orang lain nih, Iya. jadi gangster, seneng gelut dan sebagainya. Tapi kemudian dalam proses selanjutnya sampai akhir-akhir terpilihlah Awang sebagai Godam karena dia bisa memilih sesuatu kebijakan yang menurut Bapak Kebenaran ya ngono kuwi sing bener. Iya. Karena itu nanti akan memanusiakan manusia. Nah, Kuwi poinnya di situ ya. itu. Luar biasa. Nek Mas Romi, Mas. Kalau saya sih mengenai tadi apa Man for Others Men dan for People Others, for People Others for secara Others lebih itu umum. ya Nah. lebih umum lah. Itu kembali ke masalah kesadaran kita sebenarnya. Jadi kan tiap orang kan interpretasinya juga beda-beda. Jadi yang penting saya tuh melakukan sesuatu bisa berguna atau bermanfaat untuk orang lain, yang jelas tidak merugikan atau menyusahkan orang lain. Ya seperti apa pesan dari Ignatius Loyola dan dari Jesuit, kalau kita itu
harus berdoa, bekerja, ya sekuat kita aja, Ya. semampu kita untuk melakukan itu, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak terlalu besar ya mimpinya itu jangan. Ya, Kita lakukan aja, yang penting bergerak. bergerak ya. Ya. Karena dengan bergerak itu pasti kita juga berguna ya. Iya, Dalam karena bergerak. kalau tidak kan cuma jadi wacana aja. Ya, Ya. mematung gue mau toh. Waktu itu kan pernah membuat karya ketika ada ada peristiwa yang sangat menyedihkan kita semua atas meninggalnya rekan kita satu alma mater, yaitu Mas Iwan toh. Ya. Bisa diceritakan ya Mas, karyanya waktu itu gimana? Ya. Ya kalau saya bercerita soal Dewi Keadilan ya kan. Dewi Keadilan yang selalu diikuti oleh atau dikelilingi oleh, saya menggambarkan naga, tapi naga itu sebenarnya konteksnya adalah hewan primitif ya kan, primitif, buaya, pemakan segalanya. Apa-apa doyan. Ya. Buaya itu memang kan just mangan, Ya. nggak perlu dimamah pun nggak. Betul. Yang sudah remuk ya mau, yang masih fresh mau. Artinya bahwa Dewi Keadilan tidak selamanya menjadi adil karena mereka selalu diikuti oleh buaya-buaya itu, naga-naga itu yang sangat rakus gitu. Ya, ya. Jadi nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Mau ngapain lagi kalau terpaksa harus. Ya apa yang harus kalau lakukan untuk menjunjung tinggi keadilan. Kalau aku selalu diikuti semacam itu. Sampai sekarang pun tidak terketahui kan si Ya. Iwan seperti apa dan sebagainya. Jadi itu keprihatinan saya terhadap suatu keadilan di Indonesia. Sebenarnya kan ini bukan kasus pertama ya kan, yang Betul. dulu pernah ada, dan itu semua tidak bisa terpecahkan sampai sekarang. Jadi Mungkin bukan tidak bisa, tidak mau Mas. iya Ya kan? karena itu Bisa iya. mah bisa. Ini Iya. ra gelem toh. Mau ya itu Ya, akhirnya saya menggambarkan itu bahwa sekali lagi Dewi Keadilan tidak bisa berkutik, bahkan bisa babak belur ya kan, kalah dikelilingi oleh itu naga dan buaya. dua atau buaya itu. Mas Romi, Kalau saya tuh ada 3 karya ya di Oke. situ. Yang pertama itu saya membuat wajahnya Mas Iwan dari benang. Benangnya warnanya merah. Sebenarnya dari ujung itu saya bikin tidak terputus sampai membentuk wajah. Bundet lah itu Ya. maksudnya. Sebenarnya kalau mau diurai itu bisa. Itu penggambaran saya itu kalau benangnya yang ujungnya udah diambil, digeret itu bisa. pisah gitu loh. Sebenarnya kan mereka tuh bisa tapi tidak mau. Betul. Itu betul apa yang dikatakan Mas Ungging. Yang karya kedua itu saya menggambar meterai. Biasanya kalau meterai kita tuh gambarnya burung Garuda. Ya. Saya gambarnya Sun Gokong. Kenapa? Kan sakti. Oh. Meterainya sakti. Iya. Materai itu tanda jadi ya. Iya. Tanda jadi, Kalau tanda iki deal. deal ya udah sakti sama Sakti kok. meterainya. Iya. Kabeh rampung. Rampung gitu. Ya. Terus yang ketiga ini lebih ke perenungan saya. Awalnya saya membuat salib. Di situ ada sosok tubuh yang disalibkan dan saya menggambarkan bahwa itu tubuhnya Mas Iwan yang termutilasi, tinggal badan dan satu kaki. Ya. Kemudian saya dengan rasa pembuatannya pun saya pakai gas, saya bakar karena saya Seperti ingin beliau ya. ya saya ingin merasakan kesedihannya itu. Ya. Kemudian saya itu kan bikin instalasi ya, saya ambil rumputnya juga dari lokasi tempat kejadian. Ya. Kemudian motornya saya pinjem sih di bengkel gitu. Yang belum jadi rusak itu saya taruh. Nah, kan cuma pengen menggambarkan peristiwanya seperti itu. Tapi sebelum pembukaan itu pihak keluarga datang dan merasakan ada aura yang berbeda di situ.
Akhirnya pihak keluarga merasakan ada yang sampai menangis lah Iya, melihat iya, karya iya. saya itu. Terus ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan karya saya itu. Akhirnya Oh, iya. ya sebelum pameran akhirnya sosoknya itu saya lepas karena nggak boleh. Yang disalib. Iya. Ah, Terus motornya juga saya nggak boleh. berarti hanya Hanya yang kayu buka. salib dan rumputnya Dan aja. rumputnya aja. Jadi saya sudah nggak ada rasanya lagi Iya. udah gitu. Iya. Tapi sempat terdokumentasikan ya, Mas? Sempat. Terus setelah menjelang 3 hari setelah pameran, mereka memperbolehkan saya untuk memasang lagi sebenarnya. Lah, tapi wis rampung pameran ini. Ya karena mereka mungkin ada diskusi. Karena baru pertama lihat itu ketakutan dan punya berbahaya atau enggak gitu kan. Iya. Kemudian setelah 3 hari dan kita ada seminar, ada di sana ada tanya jawab Iya, dengan diskusi. diskusi dengan para mahasiswa dan pihak keluarga. Kemudian akhirnya saya dipanggil untuk memasang lagi, tapi saya sudah Ya wis beda hilang. rasanya tuh Iya, beda. iya. Kalau awal itu Iya. ono rasane Iya, nek wis iya. dibaleni meneh itu Ya, kayak kita ibaratnya kalau koyo melucu. wis disensornya ya ngono. kalau kita melucu pertama pasti ketawa. Ayo. Tapi kalau saya ulang lagi lucu dengan yang sama itu udah nggak Iya. ada Sager neh. ininya. Iya, wis beda banget. Iya, rasanya. rasanya udah lain. Itu Jiwanya aja. udah nggak ada. Iya, Ya. itu. Wah, luar biasa. Itulah bagaimana sebuah karya tuh ketika melalui proses permenungan dan Ya. kedalaman itu tuh bisa bahkan lebih bisa berteriak dari sekedar mulut ya. Iya. Itulah setiap karya tuh Iya. ya Kang Unung ya. Ya terus diminta karya saya oleh fakultas ya kan, Mhm. dipajang di sana. Wah, Fakultas Hukum ya. Iya. Karo Pak siapa? Lupa saya Dosen. Pak Narto. Iya. Pak Narto. Berarti kalau main ke Unika Fakultas Hukum masih Ya, ada karya Mas Sugeng. dipajang di situ. Oh, rektornya. Nek Mas Romi karyanya di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Iya, Kalau orang main ke studio tadi bisa lihat. bisa. Wah, itu dia. Terima kasih Mas Romi dan Mas Sugeng, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol di malam yang lapar ini. Karena kalau Anda melihat muka kami sedikit mungkin ada aroma-aroma kelaparan karena memang kami ngelih. Terima kasih sekali lagi Mas Sugeng. Terima Oke. kasih Mas Romi, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia menonton podcast People for Others ini. Sekali lagi Mas Sugeng, Mas Romi terus berkarya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton Iya. pada kali ini. Terima kasih, kita pamitan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Well, I'm walking all night long. Well, I'm walking. Saya biasanya menerima order Bahaya. ilustrasi gambar ya. Ilustrasi gambar, iya. Iya, gambar. Digital atau manual gitu. Kadang-kadang karya saya juga dibeli beberapa orang ya. Ya. Pas pameran si Mas Alek dateng gitu kan, ada berapa ya yang pengen gitu kan, ya wes tak tuku nih Mas, ya udah beli gitu. Jadi karya yang komik itu karena saya gambarnya manual, jadi kalau mau yang pengen ya udah bawa aja. Ya. Saya juga bikin mural, terus melukis juga. Melukis juga gitu, ya. Bisa main kemana nek misalnya arep ndelok karya-karya jenengan? Bisa datang ke, saya punya kebetulan ada namanya galeri Oke Galeri. Oke, Di, galeri. ya, di Jalan Veteran nomor 76A, Oh, Warung Boto, Warung Boto ya, Yogyakarta. Yogyakarta, deket Kidul Bonbin, Gembiraloko. Oh, Gembira Gembira Loka. Loka. Ya. Into the night.